Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita Yesus yang sudah mulai tampil di hadapan umum. Pada bacaan-bacaan sebelumnya, perbincangan penginjil seputar Yesus dengan Yohanes. Terakhir, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tentu seperti yang kita pahami, kita refleksikan, ini merupakan suatu peristiwa di mana Yesus mau solider dengan manusia, tetapi sekaligus sebagai persiapannya untuk berpuasa dan bermisi atau berkarya di hadapan publik atau di depan banyak orang. Mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah, mewartakan apa yang menjadi perintah Allah untuk dilakukan oleh para pendengar secara khusus dan semua orang yang percaya kepadanya secara umum. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita telah mendengarkan tadi dari bacaan Penginjil Markus di mana Yesus tampil di hadapan umum. Jadi dia sudah mulai berkarya di hadapan umum. Diawali dengan Yesus yang masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Nah, di situ tentu dalam tradisi mereka setiap orang yang dipercayakan membacakan kitab hukum Taurat yang menjadi bacaan untuk hari Sabat, sekaligus diberi kesempatan untuk mengajar, menyampaikan pesan dari hukum tersebut berdasarkan apa yang direfleksikan atau yang direnungkannya. Nah, Yesus dikatakan tadi dalam Penginjil Markus, dia berkata-kata dengan penuh kuasa, atau ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, nanti kan ada tokoh agama yang bernama ahli-ahli Taurat, tapi mereka mengajar sepertinya ada sebuah istilah mungkin formalitas ya, atau tidak menyentuh hati banyak orang, para pendengarnya, karena kurangnya kuasa untuk menyampaikan, mendalami firman itu dan menyampaikannya kepada para pendengarnya. Tapi ketika Yesus mengajar, semacamnya mereka itu mempunyai satu pengalaman baru di mana Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Kata-katanya itu menyentuh semua orang, bisa jadi ya, atau menjawabi kegelisahan atau semacam memberikan sebuah suasana baru bagi para pendengarnya. Dan yang menarik, selain Yesus mengajar, di situ Yesus juga bertindak. Kata-katanya tadi
selain berkuasa dalam hal mengajar, menyentuh banyak orang, tetapi kata-katanya itu dilakukan dalam tindakan, di mana di rumah ibadat itu ada seorang yang dikatakan tadi kerasukan roh jahat, kerasukan roh jahat. Nah, yang menarik, terjadi sebuah diskusi atau terjadi sebuah dialog antara roh jahat itu dengan Yesus. Roh jahat itu memulai dengan sebuah pernyataan. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ini pernyataan yang keluar dari roh jahat. Mereka kenal Yesus sebagai yang kudus dari Allah, Mesias ya. Tentu di sini roh jahat itu seolah-olah berwajah malaikat, bersuara malaikat. Dan mereka hendak memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, sehingga nanti ketika banyak orang itu tahu bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah, mungkin orang-orang menyanjung dia, mengangkat dia, mengelu-elukan dia, sehingga pada akhirnya Yesus pun terjebak ke dalam kejahatan. Nah, mungkin itu maksud dan tujuan dari roh jahat itu, memperkenalkan Yesus. Tetapi yang menarik, Yesus segera menghardik mereka ya. Menghardik mereka, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring keluar daripadanya. Dengan sabda Yesus memerintahkan untuk mengusir roh jahat itu dari orang yang mengalami kerasukan roh jahat, taat kepadanya, sehingga mereka pun keluar dengan sebuah cara mengguncang-guncangkan orang itu. Pengalaman ini tentu merupakan sebuah pengalaman menakjubkan bagi para pendengar dan mereka yang menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Sehingga keluarlah pernyataan, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Bukan? Suatu pengalaman baru ya. Seorang Nazaret dengan kata-katanya yang penuh kuasa mengusir roh jahat, dan roh jahat itu pun tunduk taat kepadanya ya, dengan keluar dari orang yang mereka rasuki itu. Lalu tersebarlah berita itu ya ke segala penjuru di seluruh Galilea. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita refleksikan atau merefleksikan bahwa Yesus itu adalah sabda Allah ya, yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia itu Allah tapi sekaligus manusia. Tapi kata-kata Yesus ketika dia berbicara di sana ya, yang ditampilkan selain dia sebagai manusia, tapi juga kealahannya ditunjukkan di sana. Ketika Yesus menghardik dan memerintahkan roh jahat itu keluar daripada orang yang dirasukinya, dengan sebuah perintah dari Allah sendiri ya, atau Allah yang berbicara, Allah yang mengusirnya, sehingga kuasa kegelapan pun dikalahkan, dan kuasa kegelapan itu pun pergi daripada orang yang mereka rasuki. Dengan demikian, di sini mau menampilkan kehadiran Yesus itu ya bukan saja sebagai sebuah kehadiran manusia biasa yang kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita sapa, yang bisa kita ajak bicara ya, tetapi sekaligus bahwa dia itu adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang memperkenalkan kepada manusia suatu ajaran baru, bahwa Allah itu mencintai manusia dan berkuasa atas segala-galanya. Dan oleh karena itu diharapkan manusia itu mau mendengarkan dia, mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sebab di dalam dia ada kuasa Allah yang bekerja di sana. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu di sini kita sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, Sang Penyelamat, Allah, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria. Dan tentunya kehadirannya membawa kabar sukacita, di mana dia menghadirkan kehendak Allah di tengah kehidupan manusia, yang diharapkan manusia, secara khusus kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, meresapi segala sabdanya, firmannya dalam kehidupan kita, dan mempraktekannya atau melakukannya dalam kehidupan nyata. Ya, dengan itu kita sungguh-sungguh bermakna di dalam Tuhan. Kita percaya benar-benar bahwa Tuhan itu yang berkarya dalam diri kita.
Dan tentunya kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, disitulah kita kemudian menjadi di tanah yang menghasilkan buah yang berlimpah. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah Tuhan kita yang senantiasa berkarya, berkuasa terhadap diri kita. Dari kita sebagai manusia biasa yang percaya kepadanya, membuka hati, membiarkan Tuhan memakai kita untuk mewartakan atau menyebarkan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan nyata kita. Amin.